mungkin juga Pak Muldoko mengkudeta Demokrat ya dengan cara KLB odong-odong jika tidak ada jaminan akan disahkan oleh Kemenkumham. Sedangkan pihak kepolisian sudah mengetahuinya kalau ini ilegal dan bahkan tidak mengantongi izin. Kenapa tidak dicegah ya kan? Jadi alasannya kata Kadif Humas Polri Pak Argo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Ketemu lagi dengan saya Budi Susanto. Saya akan bahas tentang Pak Ngabalin. Ini masih seputar KLB. Jadi Pak Ngabalin ini ngucapin selamat ya kepada Pak Muldoko atas terpilihnya Ketua Umum sesuai dengan KLB di Deli Serdang. Nah, kita kan tahu ya bahwa Pak Ngabalin itu kan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Artinya bawahannya Pak Muldoko. Lah, kok ngucapin selamat ya? Yang statusnya KLB sebut adalah ilegal dan tidak mengantongi izin ya. Oke, akan kita ulas juga ya, kenapa pihak Polri juga tidak membubarkan kegiatan tersebut, padahal tidak mengantongi izin ya. Saya jadi berpikir jika kegiatan tersebut dilakukan oleh oposisi ya. Ucapan selamat ini diucapkan oleh Pak Ngabalin melalui Twitter ya. Jadi pertama dia ngucapin mulanya dari Twitternya Pak Ngabalin sendiri ya. Katanya beliau, semoga beliau sehat selalu dan bisa memimpin Partai Demokrat lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara. Selamat dan sukses kepada Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SH. Jangan capek dan jaga kesehatan Bapak. Bravo Pak Mul katanya. Kan aneh ya. Saya rasa ini mendapat dukungan atau gimana ya. Kemudian dilansir di berita juga di merdeka.com ya, Ngabalin ucapkan selamat katanya pada Pak Muldoko jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB. Beliau juga mereply juga ya, terima kasih Ira aku doanya ya untuk Jenderal TNI Dr. Muldoko katanya. Jadi ini sangat tidak sehat saya rasa dalam berpolitik ya. Mungkin ini udah direncanakan atau gimana ya. Juga dia menggaungkan hashtag, saya rasa itu gaspol katanya, hashtagnya Muldoko Save Demokrat. Save Demokrat gimana? Orang dia kan mengkudeta. Jadi patut dipertanyakan inilah ya Pak Ngabalin ini peran sebagai staf ahli ya. Apalagi dia di pemerintahan Pak Jokowi ini ya. Nah, sedangkan kata pengamat politik ya, Pak Ujang, dia mengungkapkan tak mungkin Muldoko kudeta Demokrat tanpa jaminan disahkan Kemenkumham katanya. Kata pengamat politik tersebut sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai meski KLB yang digelar itu disebut abal-abal dan inkonstitusional, namun ia meyakini bahwa kepengurusan KLB Muldoko akan disahkan oleh Kemenkumham. Pasalnya kata Pak Ujang ini ya, tak mungkin Muldoko berani menggelar KLB tanpa ada jaminan ke depannya katanya. Jadi ini kata pengamat politik ya. Tak mungkin juga Pak Muldoko mengkudeta Demokrat ya dengan cara KLB odong-odong jika tidak ada jaminan akan disahkan oleh Kemenkumham, kata Ujang saat dihubungi Tribun Sabtu tanggal 6 bulan 3 2021. Selain itu, Pak Ujang juga menyebut bahwa Kepala Staf Kepresidenan yakni Muldoko memiliki kedekatan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli katanya. Kan Kepala KSP Muldoko dan Kemenkumham itu kan teman dekat ya, kata Pak Ujang. Sama-sama dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa meski tindakan Muldoko dengan KLB Partai Demokrat itu merusak sistem kepartaian, namun nyatanya KLB yang digelar di Sumatera Utara itu tetap berjalan. Walaupun merusak sistem kepartaian dan merusak demokrasi, faktanya KLB dibiarkan ya. Seperti diketahui Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum ya. Jadi memang Pak Muldoko itu menerima ya. Bahkan dia senang saya rasa itu. Pada saat penetapan Ketua Umum, ya, Pak Muldoko itu hanya menerima penetapan melalui sambungan telepon ya.
yang didengar oleh peserta KLB. Nah, sebelum menerima penetapan Muldoko, terlebih dahulu melontarkan 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak. Pertama, Muldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai, katanya. Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata sesuai oleh peserta KLB. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai ketua umum ya. Para peserta KLB menjawab, katanya serius dengan serempak. Nah, pertanyaan ketiga, Muldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja, serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB. Oke, baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Untuk itu, saya terima menjadi ketua umum Demokrat, kata Pak Muldoko. Kalau ini ilegal, sedangkan pihak kepolisian sudah mengetahuinya kalau ini ilegal dan bahkan tidak mengantongi izin, kenapa tidak dicegah, ya kan? Jadi alasannya, kata Kadif Humas Polri Pak Argo, memang Polri tidak mengeluarkan izin kegiatan Kongres luar biasa Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Meski begitu, Polri tidak membubarkan kegiatan tersebut. Salahnya apa? Kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Argoyono saat dikonfirmasi Merdeka.com Jumat sore. Argo beralasan Polri tidak bisa membubarkan KLB Demokrat karena itu merupakan acara internal partai. Sementara terkait penerapan protokol kesehatan, semuanya telah dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 daerah. Argo menuturkan bahwa kepolisian hanya diterjunkan untuk mencegah terjadinya konflik, serta memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi selama acara berlangsung. Sementara itu, KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara ini telah memutuskan Kepala Staf Presidenan KSP Muldoko sebagai Ketua Umum untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ini mengkudeta ya. Lalu apa kata Kemenkumham? Berikut berita yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id ya. Staf khusus Kemenkumham Yasona Lawli yang melalui Ian Siagian mengatakan pihaknya akan tetap mengkaji terlebih dahulu KLB Demokrat di Sumatera Utara yang dianggap ilegal tersebut. Beliau berbicara, kita menghargai hak-hak warga dan kelompok. Soal berbeda pendapat adalah lumrah dan bisa dipahami, katanya ya. Soal ada yang mengatakan bahwa KLB ilegal itu bisa diuji nanti, kata beliau. Ya, itu ulasan singkat tentang ucapan Pak Ngabalin dan tidak dibubarkannya oleh Polri. Jadi alasannya seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terus dukung channel saya untuk terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam akal sehat.